Gitu kurete arigato. Sarkes, Sastra Jepang Redaction and Podcast. Halo pendengar setia Sarkes, gimana nih kabarnya? Selamat datang kembali di Sarkes, podcast tempat ngobrolin hal Jepangan dan kehidupan mahasiswa sastra Jepang. Sebelumnya terima kasih buat teman-teman yang udah selalu setia dengerin podcast kita. Bisa banget untuk kalian yang punya pertanyaan ataupun pendapat-pendapatnya dikasih tahu kita di kolom komentar. Ada di YouTube kita, Badai Sarkes, ataupun di Spotify kita di Sarkes, atau bisa juga pantengin di Instagram Hima Prodi kita di HMJ_Sasjep UB. Sebelumnya perkenalin dulu, aku Afifa Damayanti, biasa dipanggil Iva, yang ditugasin sebagai host di episode kali ini. Di episode sebelumnya aku juga ditugasin sebagai host di episode 12 dan 13. Bisa banget kalian pantengin di Spotify-nya atau di YouTube-nya. Nah, sedangkan di tema episode kali ini kita akan bahas tentang Sasjep impression gitu. Kayak first impression-nya di Sasjep itu gimana sih? Nah, karena hari ini kita bahas tentang Sasjep impression, aku nggak sendirian nih. Ada dua tamu spesial yang akan berbagi cerita-cerita seru dan pengalaman-pengalamannya di Sasjep. Ini narasumber kita kali ini adalah anak sastra Jepang angkatan 23. Langsung aja kita sambut Kak Lovena dan Kak Satria. Halo. Gimana kabarnya nih Kak Lovena dan Kak Satria? Aduh, baik banget. Sehat-sehat gimana? Pagi-pagi. Pusing dikit mungkin ya. Tapi kan harus weekend. Oh, Kita harus enjoy, harus santai. Iya. Setelah perkuliahan seminggu, nah good enjoy ya. Gimana? Saya kayak ini, lancar nggak perkuliahannya selama berapa nih? 2 minggu, 3 minggu ya? Kayaknya hampir sebulan gak sih? Iya. Iya. Gimana, lancar nggak? Ya. Kemarin Lancar. kena kuis sedikit jadi kayak Tapi overall sih alhamdulillah ya masih kuat. Masih kuat-kuat ya. Kesibukannya akhir-akhir ini apa? Dari Kak Lovena deh. Kalau aku kebanyakan kan karena bulan-bulan berberan ini kayak September, Oktober, November itu beberapa proker besar datang. Jadi akhirnya mungkin aku selain sibuk kuliah dan mengerjakan tugas, mungkin aku juga sibuk menghandle beberapa acara di proker-proker besar ini. Oh, jadi sibuknya kuliah dan prokeran selama berberan ini ya. Berberan ini. Oh, kalau Kak Satria gimana? Kalau aku sih sama ya, mirip-mirip kayak Lovena. Cuman kalau dia kan lebih ke ngurusin prokernya. Nah, kalau saya aku lebih ini kayak persiapan di proker itu. Jadi kayak yang berat-berat, yang fisiknya, kayak logistik, terus dokumentasi gitu. Aku juga gitu. Lovena itu. Cuman overall sih alhamdulillah masih balance ya. Masih balance. Masih waras. Untuk sekarang masih Iya, Kak. masih. 1 bulan pertama aman. Masih. Bukan Nah, kan tadi aku udah kenalin sedikit dari aku tentang Kak Lovena dan Kak Satria. Bisa banget Kak Lovena dan Kak Satria kenalin ke teman-teman pendengar di sini biar kenal lebih dekat. Mungkin dari Kak Satria. Halo semuanya, kenalin nama gue Satria Wuku dan biasa dipanggil Wuku. Kalau sekarang ini karena banyak kan nama banget nama Satria tuh banyak banget dan ternyata pasaran gitu. Asal gue dari Bekasi. Ya kalau kalian ada Bekasi, kalau baca Pekayon ya. Iya. Kalau silakan. Halo semuanya, kenalin aku Lovena Hinara Badi Samudra, di sini dipanggil Lovena atau Peggy bisa. Aku asalnya dari Mojokerto. Terima kasih perkenalannya Kak Satria dan Kak Lovena. Sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab nih, aku akan kupas sedikit tentang episode kita kali ini. Episode kita kali ini kita akan bahas mulai dari gimana Kak Satria dan Kak Lovena awal tahu tentang Sasjep, terutama di Sasjep UB. Ya, terus habis itu apa sih yang membuat Kak Lovena dan Kak Satria tertarik di
Sasjep UB ini dan akhirnya memilih di Sasjep UB. Terus ciri khasnya di Sasjep itu ada apa aja gitu? Orang-orangnya kah atau lingkungannya kah gitu? Terus pengalaman awal atau first impression-nya Kak Lovena dan Kak Satria. Terus tantangan dan kesulitan yang dihadapi selama berada di Sasjep ini. Tuh banyak banget ya yang akan kita bahas hari ini ya. Oh, kita Oh, enjoy. enak aja. Sabtu nggak ada kan? Ada kok. Santai Langsung aja. ya, kita beralih ke sesi tanya jawabnya. Pertama kita mulai dari gimana nih tahu Sasjep ini dari mana? Dari kalau Vena mungkin taunya dari medsos kah Kalau atau aku kan memang basicnya dari SMA itu kelasnya bahasa. Jadi memang sudah ditata buat apa ya sama orang tua sih, maksudnya mama itu memberikan pilihan kayak kamu mau apa, lalu aku pilihnya kelas bahasa. Dan di kelas bahasa itu kita disediakan 3 bahasa. Jadi ada Mandarin, itu cuma belajar 1 tahun. Terus yang 3 tahun lainnya itu kita belajar Jerman sama Jepang. Lalu karena seiring berjalannya waktu, aku merasa lebih enjoy di Jepang gitu karena ada apa yang bisa aku bilang. Terus lanjut sebenarnya dari kelas 2 SMA itu aku lebih ke arah sastra ya karena menghindari matematika. Karena semua pasti kalau saya karena pasti kayak nggak mau matematika gitu. benar. Mau mikir. Iya benar. Terus akhirnya aku awalnya mau sastra Jerman karena ada lain satu hal aku akhirnya kayak kenapa nggak sastra Jepang aja gitu. Dan kebetulan waktu SMA aku ada diajar sensei yang memang native juga, sensei namanya dia, jadi dapat 1 tahun diajar beliau dan didampingi maksudnya kayak guru SMA aku juga yang pendidikan bahasa Jepang. Jadi akhirnya dari situ aku mulai kayak kenapa nggak ngambil sastra Jepang aja gitu, karena melihat juga peluang kerja di Jepang dan adanya beberapa hal yang memang terjadi di Jepang saat ini yang membutuhkan tenaga kerja gitu. Jadi akhirnya terbuka lebih luas bahwa oke, masuk sastra Jepang aja gitu. Kalau Kak Satria sendiri? Kalau Ovena enak ya, kayaknya dari sebelumnya nih udah ada bahasa gitu kan. Dia udah pernah belajar dan emang berbagai bahasa gitu. Kalau gue sendiri kayak apa ya? Sebenarnya kalau untuk basis bahasanya juga sebenarnya 11-12. Cuman kalau gue lebih condong ke lesnya. Karena ya pokoknya dulu ada rencana dari keluarga emang niatnya nggak mau kuliah sebenarnya, mau kuliah dan mau keluar negeri langsung. Nah, itu karena rencana itu dan keluar negeri jadi harus mau nggak mau kan harus belajar bahasa baru. Nah itu disuruhnya bahasa Jerman. Waktu itu udah Jerman kursus. juga berarti. Iya, kursus Jerman. Karena ya emang mau ke sana, mau ke Jepang gitu kan. Terus akhirnya udah kursus dan udah 2 tahun kursus ya kan dengan susah payah. Terus tiba-tiba keluarga tidak setuju. Waduh. Gue udah itu seminggu 2 minggu udah kali ya debat sama keluarga tuh. Gara-gara kayak tahu nggak sih kayak kita tuh udah capek-capek belajar gitu kan. Usahanya Udah iya kayak dari kemarin kemana aja sebelum belajar gitu kan. Terus akhirnya dikasih pilihan kayak apa ya udah kuliah tapi bebas jurusannya mau apa aja mau gimana gitu kan. Dan waktu itu emang tenggat waktunya tuh udah mepet-mepet gitu. DBK udah tutup kan, Mandiri yang lainnya udah pada tutup. Terus waktu itu UB buka gelombang 2 Mandiri. Terus akhirnya yaudah Bismillah aja coba. Terus kalau soal jurusan waktu itu sebenarnya sempat mau ngambil Filkom. Cuman kata mama lebih nambahin cadangan kayak di prodi yang kamu minatin gitu kayak. Soalnya kebetulan mama tahu nih aku sering nonton ini. Jadi kayak kenapa kamu nggak ambil sastra Jepang aja? Terus aku pikir ya juga sih bisa gitu. Tapi kayak masih nggak ikhlas gitu. Cuman akhirnya ya takdirnya memang ditakdirkan untuk masuk sastra Jepang di UB karena mama juga dulu emang amatir UB, cuman dia di VIA gitu. Jadi ya sengaja masih satu alma mater lah sama mama dan ya udah deh sekarang di sini masuk deh di UB. Masuk di sastra Jepang. Jadi tahu di Sasjep UB-nya itu dari mama? Iya dari
Oh, kalau Vena tahu Sajib UB nih. Dari mana? Ke arah ini sih bimbingan guru ya. Soalnya mama sama papa itu negeri, cuman bukan yang kayak apa maksudnya bukan yang basic bahasa gitu loh. Mama kan tahu kalau misalnya emang basic itu di bahasa. Kayak aku tuh kalau bahasa cepet nyerapnya gitu. Jadi menurut mama kenapa nggak cari di maksudnya kayak negeri gitu. Banyak cari Jepang gitu manapun gitu kan. Pokoknya sebenarnya mau di Surabaya, cuman kayak ada lain satu hal yang kayak Surabaya gede kan aku mau yang jauh dikit gitu. Jadi akhirnya kayak Malang juga deket. tapi kan gak deket banget kalau ke Surabaya kan 1 jam doang kan. Iya sih. Kalau di Malang kan 3 jam tuh lumayan gitu. Jadi kalau misalnya ada masalah nggak pulang gitu kan enak ada pelarian. Jadi lebih ke arah guru aja kayak nyaranin gitu. Di sini bagus. Juga mungkin di sini juga banyak alumninya gitu. Jadi lebih merasa Jadi faktor alumni juga berpengaruh banget. Oh iya, banyak berarti alumni yang di banyak. sini. Kalau di sekolah aku tuh kayak naik kelas istilahnya ke UB gitu. Jadi cukup banyak anaknya gitu. Sama sih, walaupun bukan jurusan sastra Jepang gitu ya, tapi emang kalau di UB tuh banyak. Relatif banyak kalau dari Nggak di sastra Jepang doang. Iya, dari sastra Jepang. Kayak aku di FIB tuh kayak sekitar ada 3-5 anak yang dari satu sekolahan ya. Cuman beda prodi aja. Wow, kayak pindah ini dong. Iya, pindah sekolah. Iya, pindah sekolah doang makanya. Kalau dari media sosial gitu, tahu nggak sastra Jepang UB ada dengar nggak atau gimana? Jujur enggak sih. Oh enggak. Tapi iya sih aku. Parah nih konsep. Gak apa nih, kan kita jujur ya. Iya. Biar nanti semakin dipromosikan lagi. Iya, berarti itu harus jadi introspeksi. Iya. Makin bergerak lagi makin. Terus habis itu waktu pertama kali dengar Sajib UB itu gimana? Apakah tertarik atau skeptikal atau gimana? Kalau aku banyaknya tertarik ya karena jujur-jujuran aja UB aku taruh di pilihan kedua gitu dan juga aku masuk jalur TBK gitu. Jadi sebenarnya cukup jadi perdebatan buat aku pribadi karena waktu itu tuh aku sempat ada milih sama kampus di Semarang. Tahu ya. Itu terus aku jadi perdebatan kayak aduh apa ya yang harus aku pilih gitu, kampus ini atau kampus yang di sana gitu, karena di sana juga ada salah satu orang gereja yang kuliah di sana gitu, jadi aku kayak lebih banyak bahwa apa sih yang bagus dari prodi di sana gitu. Terus aku sebenarnya hampir mau pilih sana ini, terus karena waktu pendaftaran UTBK itu aku bareng temanku yang sekarang di UB juga, saya pun nanya kayak ini enaknya di mana, aku di Semarang atau di Malang gitu. Terus dia ngepost kayak udah di Malang aja, kalau misalnya kita nggak keterima di univ sana kita bareng di Malang gitu. Terus juga tahu bahwa Hasib UB itu akreditasinya unggul udah lebih dari A, jadi udah deh pilih aja UB gitu, dan ternyata rezekinya di situ. Kalau Kak Satria sendiri gimana? Kalau dibilang pede sih sebenarnya pede nggak pede ya, dan agak skeptikal juga ya, namanya orang yang udah belajar bahasa terus kayak 2 tahun udah lama gitu kan, terus kayak tiba-tiba disuruh ganti bahasa baru dari nol itu. Berarti benar-benar dari nol? Iya, basicnya Jerman berarti? Iya, basicnya emang Jerman, Inggris terus ke Jerman, terus dari Jerman langsung 180 derajat ke sini. Wow. Dan sempat ini sih kayak dikasih dorongan gitu sama orang tua, kayak soalnya dulu ya 10 tahun lalu lah itu tanteku juga hasil di Jakarta tuh, jadi kayak ya mungkin bisa lah nanya-nanya dikit atau misalnya minta buku atau minta referensi, dan ya ternyata emang bisa. Kayak aku waktu itu nanya pas mata kuliah keluar itu kayak ini apa, jadi ada orang yang ditanyain gitu kan, jadi nggak asing banget lah gitu. Enaknya meskipun gitu sih. basicnya dari nol tapi masih ada bantuannya lah. Syukurnya gitu sih. Tapi untuk tertariknya ini apa butuh waktu, apa langsung benar-benar tertarik atau gimana? Butuh waktu ya? Butuh waktu sih, kalau aku pribadi butuh waktu sih. Kalau soalnya aku juga awalnya kan basicnya di Jerman juga, mau masuk sastra Jerman, bahkan karena ada lain satu hal gitu, jadi akhirnya kayak
berusaha meyakinkan diri bahwa itu ngambil Jepang. Sama sih. Hmm. Jadi kayak Ya sih, Iya. bener juga sih. Tapi tadi aku denger Kak sebenarnya seneng lihat anime Kak ya? Ya dulu sebelum sibuk. Pas masih nganggur. Sekarang sibuk banget kayak. Sibuk banget tadi. Itu ini nggak? Menurut andil lo dalam pilihan Eka Satria buat pilih di Sastra UB atau gimana? Dari hobi ataupun Kalau misalnya aku pribadi sebenarnya aku nggak kepikiran malah. Oh iya. Awalnya karena cuman ya nonton anime sebagai hobi aja kayak kalau ngisi waktu luang gitu kan. Tapi karena ya itu tadi karena mama ngelihat sering nonton anime, kenapa nggak masuk sastra Jepang aja? Mungkin bisa dikembangin gitu bahasa Jepangnya gitu kan. Terus ya udah deh akhirnya mungkin jadi kayak kalau Jerman dulu tuh benar-benar asing gitu kan dari nol. Kalau ini kan Jepang karena udah nonton anime jadi mungkin sedikit tahu lah kosakatanya gitu kan. Mungkin maksudnya mama gitu. Jadi biar nggak kagok banget. Iya benar. Kalau aku nggak ada ketertarikan ya sebenarnya ya, bener-bener juga dari nol gitu karena jujur aja nih waktu masuk SMA pun kayak begitu dikasih tahu Jerman, Jepang, Mandarin tuh kayak aku langsung kayak tahan dengan ketiga bahasa yang maksudnya kayak satunya pelafalannya yang susah kayak Jerman, sedangkan duanya lagi Mandarin juga susah kan pelafalan. Iya, Hanse dan Kanji segala macam. Tapi di SMA tuh hanya diajarkan hiragana. Terus untuk nonton anime sendiri jarang ya. Aku kayak hanya mengikuti anime-anime yang viral kayak Haikyuu atau Top Red, bahkan Top Red pun aku nggak lanjut gitu. Lebih basicnya sebenarnya Kalau saya lanjut ya apa? Iya, kriket ya ini aneh banget gitu. Lebih ke K-pop arahnya. Jadi kayak kalau Jepang aku jarang banget dan tabu sih sebenarnya. Ya baru SMA itu baru yang kayak karena aku masuk Jepang jadi akhirnya kayak nonton anime gitu dan nontonnya juga mut-mutan kayak kalau lagi nggak mut ya aku tinggal sampai sekarang banyak berarti anime nggak habis banyak anime ada Berarti dia nonton anime FOMO guys. iya benar Anime FOMO guys. benar hanya karena anak-anak rame viral banyak diomongin gitu kan fear of missing out. selesai kelas kan mereka ngobrolin kayak anime ini terus aku langsung kayak aduh pengen nonton anime gitu. Kemarin aku udah bilang ke temanku gitu kan malam karena malam 1 besoknya juga nggak ngapa-ngapain aku mau lanjutin anime yang kamu saranin kemarin nggak kebuka Tidur. sama sekali jadi anime itu kayak cadangan aja gitu kalau misalnya benar-benar nggak tahu harus ngapain gitu Bener-bener udah bosan sama TikTok sama Instagram gitu kan. One Piece yang live action Itu beneran FOMO tuh. pakai New yang kayak aduh kayaknya dapat banget gitu tapi begitu mau nonton yang anime sampai 1000 episode itu bahkan sampai dikasih di Mojokerto ada pendetaku kan kayak pendeta muda gitu terus dia memang suka One Piece dan ngikutin dari awal tuh aku sampai dikasih kayak listnya jadi kayak art mana aja sih yang harus kamu tonton Nah itu udah dibekelin tuh. tapi aku tonton karena kayak aduh balik lagi dari awal gitu karena kan kalau di live action One Piece hanya 8 episode di anime harus 1000 Iya sih. Nih kalau ada tier list FOMO nih di sini. Ini FOMO ini paling FOMO One Piece live action paling atas sumpah. benar Tapi emang One Piece live action itu kemarin hype-nya emang gila sih. Karena kan emang anime jadul. Dan yang dulu yang nonton tuh anak-anak muda 2 bulan terus sekarang udah anak jadi kayak flashback itu sih rasanya dengan teknologi yang baru bagus jadi juga bagus sih. dari Jujur bagus sih. grafik dan segala macam Keren itu keren one of the best live action sih. anime mana tuh yang kamu gitu Iya. yang mengikuti orang-orang Bukan alasan masuk lah. bukan alasan Berarti dua-duanya bukan alasan nih. Bukan alasan. Kaget. sama juga Soalnya nggak kepikiran aja. Maksudnya cuma nonton anime aja gitu. Kita nggak ada niatan mau perdalam Jepangnya. Nah tiba-tiba disuruh, yaudah dalamin aja Jepang. iya Ya gimana ya? Tahunya cuma watashi. Aduh.
Berarti ini lebih ke ini kayak prospek kerjanya atau dari keunggulan-keunggulan prodinya nih masuk sastra Jepang. Iya. Kalau Iya aku sih, seperti lebih ke ini keunggulan koneksinya karena dia di UB kan, dan ya tadi yang kata Lovena bilang kayak Sarjep UB itu ternyata akreditasinya udah unggul di atas A gitu kan. Dan itu juga baru tahu pas baru masuk gitu. Jadi kayak wow. Tapi itu sih apa faktor itu tadi kayak mulai hati ini mulai menerima gitu ya. Oh ternyata Sarjepnya nggak jelek-jelek amat gitu ya. Ternyata ada Sarjep yang bagus gitu. Ada untuknya gitu katanya. Ya, tahu ya. Semoga gitu. Amin. Semoga makin unggul lagi. Ya. Mantap. Udah nggak ada itu paling tinggi. Oh iya, lagi terus aja terus jangan turun gitu. Kalau tadi aku dengar kan ada yang rekomendasiin sastra nih dari kalau Vena mungkin gurunya ya. Kalau Kak Satya dari tantenya tadi ya. Iya, satu. Itu gimana? Cerita-ceritanya sastra di UB itu ada nggak cerita-cerita gambaran-gambaran dari yang rekomendasiin ini? Kalau aku pribadi nggak ada ya, maksudnya nggak ada yang menyarankan UB atau segala macam. Maksudnya kayak guru Nggak Jepang spesifik itu, UB. guru Jepang itu emang wali kelasku juga kebetulan, jadi lebih enak untuk memberikan saran kayak jadi saya kayaknya tertarik ke Jepang nih, gitu. Maksudnya kayak saya mau belajar bahasa Jepang lebih dalam. Jadi kan waktu itu ada sesi native, jadi akhirnya lebih buat kayak ini seru gitu belajar Jepang. Karena kan maksudnya kayak Jepang itu hanya nggak sesusah Mandarin ya. Maksudnya kayak kalau Mandarin itu aku Hanzi sama 4 vokalnya yang memang aku dulu juga sebenarnya belajar. Aku dari TK sampai SD itu dapat Mandarin. Terus SMA belajar lagi dan gak ada nyambung. Emang dari kecil nih udah dicekokin bahasa ini. Gitu. Jadi kayak maksudnya kayak aku merasa dari Mandarin ini nggak ada yang bisa aku kembangin gitu. Maksudnya kan kalau dipaksa kan juga nggak enak kan. Iya. Belajar Jepang yang memang dia ada hiragana sebagai kata bantunya, meski lebih gampangnya katakana, lalu baru kita naik ke kanji gitu ya kan. Jadi untuk pelafalannya juga mereka sama gitu kayak misalnya hana, lalu kayak ada tulisan hana apa gitu. Itu kan sama gitu pelafalan cara ngomongnya gitu. Kalau di Mandarin beda. Gitu. Kan itu ada vokal itu. Iya, makanya kan kalau misalnya kayak kalian di Mandarin itu kan biasanya di bawah itu ada kayak tanda set, itu beda, ada nada-nada ya. Jadi kayak ada nada 1, 2, 3, 4, ada yang Makanya orang-orang bilang kalau bahasa Mandarin itu kayak beda arti. beda arti karena kan tadi kayak ada aduh jadi kayak susahnya tuh di situ nanti mengarang Mandarin gitu aduh kayak pelafalannya udah susah terus kayak kalau kita dengar kanji ya benar-benar kayak susah untuk stroke-nya juga segala macam gitu jadi kayak tidak pokoknya jadi karena dari situ sensei akhirnya menyarankan ya sudah ya sastra Jepang atau pendidikan Jepang tapi karena aku merasa bahwa kalau untuk pendidikan kan memang kita untuk terjun sebagai guru atau tenaga pengajar gitu ya kan aku untuk basic ngajar tuh kayak aduh sama anak kecil aja sedikit tidak suka gitu apalagi untuk mengajar anak orang dengan kesabaran setipis tisu ini gitu ada andil orang tua juga dari sini bahwa mama nyaranin kayak jadi ambil sastranya aja sastra kan lebih luas dia kayak saya itu mempelajari budayanya sastranya linguistik dari itu aku dapat arahnya sastra Jepang tapi untuk uniknya nggak ada kayak dibebasin mau ambil mana aja asal kuat Asal keluar dari kota asal. iya karena di Mojokerto sendiri kan udah kayak nggak ada untuk jurusan sastra Jepang kan mentok itu seingat aku sastra Inggris atau pendidikan bahasa Inggris ada itu di Surabaya kan saya mau pilih itu Ada jalan Kalau Satria gimana? Dari cerita-cerita tantenya nih. Aduh, apa ya? Kalau dari cerita ini sih ya kata beliau ini kayak gampang, hasil lebih. Nanti belajar hiragana tadi gitu. Gampang. Siapa para saya gampang ringkas ya mungkin ya. Aduh, tapi gitu sih maksudnya ya namanya bahasa baru kan pasti nggak ada yang gampang gitu.
Iya, ya sudah dari sini mau apa harus dilaksanakan, Jalanin gitu. diserapi juga. Soalnya buat kebaikan diri sendiri juga kan di masa depan. Oh gitu. Ternyata nggak spesifik UB gitu. Iya, nggak spesifik. Lanjut nih kita ke bagian yang pengalaman awal atau first impressionnya. Coba cerita-cerita tentang hari pertama deh. Hari pertama di sastra Jepang gimana? Dari Kak Vera. Kalau aku ya, Ingat nggak? aku ingat banget karena hari pertama aku dapat moji di kelas 23 FGA. Ini lagi dia diajar kerja. Bosan nggak ini? Terus karena aku sih naik SMP gitu, jadi cukup enak diajarnya juga dan dari Katin juga bilang di sana bahwa enak ngajarnya. Terus karena hari pertama kita hanya belajar hiragana, kayak masih ingat buku kuning gitu. Nah, Japanese Korean people. iya, itu kan hanya hiragana. Kuning legendaris. Karena aku udah ada basic dari SMA untuk hiragana, jadi lancar aja bacanya lancar. Kayak lancar aja dulu. Bacanya tuh kayak ya udah bisa baca dan enjoy aja gitu dari pertama. Mungkin kayak enjoynya karena tiba-tiba ditunjuk sebagai ketua kelas. Pernah gitu. Udah kelas apa kamu udah Vera? Iya. Itu nggak ada ngajuin diri, jadi langsung kayak Udah Vera aja. Oh ya udah. Tapi enjoy aja karena hiragana semua Masih bisa. Karena ada basic. Kalau Satria yang nggak ada basic gitu Mas? Kalau first impression gimana ya? Terus daerah FIB itu pusing nih. Kayak masih nggak familiar lah sama gedungnya. Terus untuk Oh iya sih. waktunya karena waktu itu kan kelas banyak ini ya, lebih banyak orang yang ngerantau daripada orang lokal, jadi kayak komunikasinya lebih enak, terus lebih ya pokoknya lebih bisa berbaur lah karena bahasanya sama dan gaya kehidupannya juga sama gitu kan. Terus ya kalau dibilang susah sih susah. Karena emang sekolah tuh yang benar-benar fasih itu cuma dikit. Yang benar-benar ada punya basic Jepang dulu cuma dikit dan jadi ya mau nggak mau emang mayoritas kan berarti belajar dari nol dong ya. Bisa jadi ada dari slow aja lah. Banyak temannya juga. Iya banyak temannya juga kan kenapa enggak gitu. Karena temannya banyak bisa belajar bareng gitu misalnya. Jadi ya udah santai. Setelah minggu pertama juga masih kayak gitu nggak? Belum. Gimana? Karena habis hiragana habis, kita katakana. Dengan waktu SMA, kesalahan aku nggak belajar katakana. Jadi benar-benar aku ingat banget aku belajar katakana itu kayak 3 hari penuh. Aku bisa ingat gitu. Karena kan juga maksudnya kayak akhirnya udah familiar juga kan sama katakana. Jadi akhirnya dalam 3 hari kan menurutku cukup. Bahkan kayak nggak 3 hari full, bener kayak 2 hari setengah mungkin gitu. Jadi udah bisa masuk ke perangkat. Kayak udah di situ langsung dari buku kuning masuk ke buku merah. Kanji. Berapa halaman tuh? 150 halaman ya? Yang kanji buku satu tuh. Tapi dong, itu kan sampai berapa 200 ya? Iya pokoknya 200-an halaman. 20 bab kan total. Iya itu. Ya, aku juga ingatnya pertama buku kuning itu di speedrun kayaknya. Iya kayak cuma seminggu. Iya Cuma seminggu kan? Targetnya kan maksudnya Enggak, sekarang gini, lu jadi gue. Lu bayangin. Lu bayangin. Anda tahu. Berarti minggu Basic orang nggak ada basic Jepang suruh speedrun buku kuning minggu apa kepikiran ya? Pada saat di kelas itu juga ada beberapa anak yang emang dia nggak ada basic Jepang, terus di speedrun itu kayak langsung. Tapi untungnya lagi dosennya benar-benar mengayomi ya, kayak dosen itu benar-benar menunggu karena kan beliau tahu ada beberapa anak yang memang belum pasti Jepang gitu kan. Tapi ya itu diberitahu bahwa kalau bisa ya nak cepat dipelajari gitu. Nah ini kan juga kayak hal basic gitu yang harus semua orang tahu. Untungnya nggak ada penekanan lebih. Tapi di minggu kedua ini nggak apa namanya ya ke apa namanya itu ke gerakan Oh ya keteteran. Sama sih karena kan ada beberapa ada pernah
Kita kalau maba itu kan masih nggak paham tentang sistem perkuliahan. benar. Jadi waktu awal sensei jelasin tentang RPS kuliah, aku tuh cuma aku kayak, oh ya udah itu jadwal biasa gitu. Dan juga pasti diingatin lagi gitu. Karena kan masih ke bawah SMP yang emang dari sekolah jangan lupa ya nak, besok Depan, ada kuis segala macam ya. Kita enggak gitu. Begitu Ucup kita kuis ya setelah kita berdua satu ternyata kan kalau logik kan kita selalu contes tuh. Aku nggak tahu kalau itu di minggu kedua itu anak-anak masuk terus ini bilang contes dulu ya gitu. apaan nih Nggak ada yang ingat sih. Bab pertama itu kan kayak matahari, bulan, orang itu kan gampang ya kalau kita sekarang kan udah pasti bisa baca gitu sekarang biomi atau biomi. Cuma karena itu waktu awal kayak apa gak ada yang tahu kosong banyak jujur aja tuh kontes kayak kontes pertama yang menurutku sedikit membuat ternyata kultur shock ya ternyata itu kita setiap minggu harus ada hafalkan kanji terus nanti kita tes Ada targetnya. iya ternyata kayak target kita ya ternyata jadi sempat kaget juga kok nggak ada yang bilang ada kok di jadwal kemarin kayak begini kuliahnya kan benar-benar kita dilepas secara Ini sendiri. bertanggung jawab dengan jadwal sendiri. Apa saja sih? Juga kayak gitu. sebenarnya kalau dari kelasku ya mungkin karena ya kelas bontot gitu ya mungkin apa bukannya mau membeda-bedakan tapi kayak ngerasa lebih lambat aja sih kalau kelas mungkin ya karena itu tadi mungkin lebih banyak mayoritasnya yang Oh iya sih. nggak ada basic Jepang terus buku coding di speedrun gitu jadi mungkin senseinya mau ngambil nyantai gitu cuman kayak aku tuh baru kerasanya sekarang karena prosesnya kanji itu dia lebih pelan progresnya jadi kayak lebih baru kerasanya sekarang lebih linglung sekarang soalnya gitu Karena kan lagi gabung sama kelas lain kan. Sekarang kita benar-benar semester 3 tuh full dicampur gitu buat lah. KRS. Kalau kita nggak tahu potensi anak ini tuh gimana. Jadi pasti ada kaget juga. Aku aja kaget lagi. lebih apa ya ngerasa aja maksudnya kayak kenapa nggak dari dulu aja gitu loh kenapa nggak sekalian gitu kan kalau misalnya dari setahun yang lalu kan mungkin mentalnya udah kebentuk terus mungkin progresnya lebih cepat jadi kayak lebih efektif lah pembelajarannya nggak sering lu sekarang gitu kalau sekarang jujur ya udah mendingan cuman kemarin semester 2 banget apalagi semester 2 iya semester 2 kemarin kayak dari semester 1 ke semester 2 tuh benar-benar dosen mojinya tuh beda beda 180 derajat tuh. Dari metode ngajarnya dari progres materinya gitu jadi benar-benar kebanting banget tapi sekarang udah ini sih udah mendingan kayak ya udah bisa dibalance lah gitu, dari diri sendiri Kalau kita masih ngomongin minggu pertama nih ya ada kesan khususnya nggak misalnya kayak di FIB atau di Sasjep di lingkungannya atau metode belajarnya mungkin tadi metode belajarnya yang tertarget itu ya kalau dari lingkungan atau yang lainnya atau teman-temannya gitu kalau lingkungan sih untuk minggu pertama kan karena masih dari SMA kan jadi kayak masih bingung gitu ya Kaget juga. kaget Gue di Unpad sosok banyak kok berani banget nggak kaget katanya itu merokok sorry banyak cewek-cewek juga merokok kalau di SMA kan tuh hal yang tabu banget apalagi aku di Mojokerto tuh masih kota yang kecil jadi akhirnya kayak menurutku untuk cewek yang jangan kan di Mojokerto pasti juga tabu oh iya makanya kayak aku kira enggak sih sorry kalau sebagai orang yang emang dari kota kecil yang gak kecil banget ya aku juga kayak berani banget bukan maksudnya bukan kota metropolitan gitu ya ada kampus ya ada belajar kok mereka berani buat ngerokok ngopi terus yang cewek juga kalian kalau menggunakan hijab tapi melakukan itu gitu jadi aku sempat ada shock yang besar gitu kayak kok berani ternyata itu ya hal yang biasa itu wajar dan di kampus ya di dunia perkuliahan memang itu sih karena apa ya mungkin kalau SMA kan dulu kita banyak aturan kayak dari seragam terus dari rambut gitu. Nah ini kuliah tuh kayak jadi ajang para maba-maba ini untuk
Iya, jadi mencari jati diri dan mengeluarkan ekspresi dia yang udah dipendam selama 12 tahun itu. Karena nggak ada pantauan orang tua. Iya sih, iya benar. Karena kan Itu jadi faktor, itu jadi faktor. Karena nggak ada pantauan orang tua tadi. Mungkin karena anak-anak tahu gitu kan. Anak-anak langsung lepas. Jadi kayak, wah, gue bebas. Boleh cobain itu. Aduh, Jadi yang buat Semua kakak dicobain. FIB sih gitu kan. Bikin kayak perasaan ini nggak? apa tuh? Oh ini kuliah gitu. Oh kuliah kayak gini. Iya. Banget. Nggak tahu ya, mungkin kalau misalnya masuknya fakultas lain mungkin beda interaksinya. Cuman kalau FIB ini karena FIB ini menurut gue apa ya? Santai dan salah satu fakultas yang ekspresif. Karena kalau misalnya berkaca dari fakultas lain, ya, misalnya ambil contoh aja ya, FIB, MIPA itu kayak apa ya? Anaknya tuh Kayak ketat banget. Apa sih sebenarnya pendiam juga nggak, cuman lebih kayak tertata. Iya, tertata dan terstruktur aja. Nggak se-ekspresif, kayak kaku gitu loh. Kalau FIB itu benar-benar ekspresif banget. Itu berasa kan? Jadi Maksudnya, lihat fakultas lain tuh kayak kok bajunya hanya kemeja. iya kemeja, hijab gitu. Soalnya kan kadang nggak boleh jeans gitu. Iya benar. Di sini Dan tuh sepatunya mungkin hitam. iya kayak ketutup. Di sini kayak aku pernah lihat ada orang pakai sandal Crocs gitu kayak wow. Waktu jam kuliah ya bukan jam Iya. praktikum, kalau malam kan memang bebas. Iya. Terus jam kuliah, wow, nih Anda ini di mata Boleh saya. gitu. Kan habis ketutup mungkin ya, tapi ini sepertinya sekarang udah nggak boleh. Kan maksudnya Benar. sandal. Terus lagi kayak akhirnya tuh melihat fakultas lain kayak kurang Jadi- biasa. Jadi makin berat. Apa ya? Outfitnya tuh beneran kayak ada yang skena, ada yang Iya. baju skena, ada yang Gue nggak ngerti situasi tapi ya kayak gitu lah pokoknya. karakteristiknya tuh pendapetan Iya. gitu loh. Kayak anak FIB itu dari outfitnya aja udah mencolok Iya, gitu kayak ketahuan. udah ketahuan, oh ini orang anak FIB nih, tanpa kita harus ngomongin matkul gitu ya, kayak misalnya kita ngomongin Jepang mata pelajaran Bunpo apa, terus kalau misalnya Sasin ngomongin Hansel gitu, atau Sasi ngomongin apa kayak grammar, pronunciation gitu-gitu udah kelihatan. Itu oh ini anak FIB nih. Dari cara ngomong juga maksudnya Iya sih kayak benar. apalagi kan kalau misalnya asing gitu ya kan Inggris, jadi mereka tiap hari bisa ngomong Inggris gitu. Itu kelihatan kedengaran banget bahwa oh ini anak asing nih. Kayaknya anak Jaksel. Bahkan dari pronunciation-nya juga mereka jago. Tapi style sih lebih ke arah Iya, kayak karena itu benar-benar kelihatan banget. dan dari kita sendiri jadi kayak boleh nih. Ya cuma dikit-dikit boleh lah ya. Jadi gitu. Alhamdulillahnya gitu sih bersyukur. Tapi itu apa sesuai ekspektasi nggak sama sebelumnya, sebelum masuk nih? Enggak sih. Kalau gue Kalau aku sesuai. kalau gue Kamu dulu deh. kalau gue nggak sesuai. Karena dalam kata gue Sasjep itu kan isinya ya mohon maaf ya wibu gitu kan. Maksudnya tidak masuk ke sini ya kita. Saya juga wibu. Nggak masuk ke sini. Kayak apa? Wibu dan ya kalau misalnya di tempat gue sih kayak wibu tuh ya nerd gitu kan kata-kata gitu. Maksudnya enggak mungkin sih. Maaf kalau no offense. Ini sebelumnya aja gitu. Jadi kayak tapi benar-benar beda sih ternyata apa sastra Jepang tuh nggak cuma wibu John, jadi ya banyak orang yang mau belajar bahasa gitu kan, yang jadi second choice juga ada. Banyak pokoknya begitu, banyak ragam. Di Sasjep ini ya. Kalau aku memang sudah dari awal mengincar FIB yang bebas ya. Kayaknya sama temanku yang emang masuk FIB juga. Fakultas ilmu bebas. Iya, jadi akhirnya bahkan semenjak liburan karena aku tahu udah terima UB ya cerita tuh kayaknya 2 hari setelahnya itu aku langsung cat rambut. Iya. Itu kayak sih ya. Tapi lu sekarang jadi kalau begitu tahu aku diterima di FIB jadi aku langsung cat rambut yang kayak menunjukkan bahwa Bebas nih, gue bebas. ternyata waktu ospek nggak boleh cat rambut. Nah, Itu gimana tuh? itu sebelum ospek atau? Iya sebelum ospek jadi benar-benar pengumuman nih terima UB FIB langsung
cat rambut. Awalnya tuh cat rambutnya tuh sebenarnya maunya ungu, cuman karena rambutku terlalu kuat. Iya, asik banget. Jadi akhirnya nggak bisa kan, cuma bleaching kuning jelek. Terus begitu dikasih tahu Kak boleh nggak warnain rambut, terus kayak nggak boleh ya, harus hitam gitu. Terus untuk cetak KTMS juga waktu awal tuh harus hitam rambutnya, tapi nggak pengen aku warnain dark blue gitu. Lama-lama jadi hijau gitu. Terus pas masuk sini akhirnya risetnya coklat gelap, lama-lama jadi terang, saya kira merah. Berarti kalau misalnya coklat punya alasan ya? Kalau ditanyain gitu, udah dari lahir. Kenapa hari? Iya, kenapa? Kayak gitu. Masalahnya kan di dalam, maksudnya Iya di sih. dalam doang. Masa yang keren di sini? Karena matahari kayak di dalam terus jadi bebas ya, karena saya emang dari awal bahwa Bebas dan ekspresif. Aku bakal ini satu beberapa di TikTok kayak gimana sih outfit anak FIB kan saya sendiri kadang outfit anak FIB ada yang skena segala macam sih dan kita tahu bahwa pasti bakal kayak gini outfit di kuliahan nanti. Itulah. Dan ternyata sesuai. Saya main di TikTok itu. Style-stylenya ya. Kalau tadi yang masalah tadi beda lagi itu kayak kalau style aku udah dari jauh hari kayak pasti bakal Yang nggak jauh beda lah ya. bakal beda dari fakultas. Nah, makanya yang tadi gue bilang bebas dan ekspresif. Ya. Mungkin ekspresifnya nggak dari kayak mimik muka atau gaya ngomong, tapi dari ini stylenya, dari rambut dari outfit. Kelihatan kok. Iya, Kayak gitu orang yang pribadi seperti apa tuh kelihatan dari stylenya. Betul. Tapi setelah tahu kayak gitu tuh semakin meyakinkan untuk emang gue cocok di sini. Iya. Atau Maksudnya enggak, sekarang gini. Maksudnya dibanding tadi yang fakultas yang aku contohin, lebih bersyukur. Aduh, bersyukur masuk sini gitu. Bebas. Iya, benar-benar. Bisa berekspresi lewat baju dan dosen juga nggak misalnya kalau ditanya dosen saya ada nggak ketentuan buat baju di kelas ini kita harus berkemeja atau apa saya juga bilang enggak sesuai aturan fakultas aja gitu. yang penting sopan rapi aja. Iya, dan aturan fakultas kita tuh sebenarnya nggak lebih bilang bahasanya tuh lebih loose. Lebih santai. Iya, lebih santai dibanding fakultas lain. Soalnya ada temenku di FPB kayak nanya aku, kok kamu nggak pakai kemeja? Emang boleh nggak pakai kemeja? Nah, selama pakai berkerama boleh aja, atau pakai kaos, pakai jaket gitu kan, selama sopan gitu kan, nggak apa-apa. Nah, itulah salah satu hal yang bikin aku bersyukur masuk FPB, apalagi saat Jepang gitu kan. Ada yang cosplay juga bahkan. Ya. Itu dia. Iya ada yang cosplay ya. Jaket cosplay dipakai. Iya. Benar. Atau ada wig juga kan. Kalau misalnya pas lagi matkul kaiwa gitu kan, misalnya kan kita harus pakai kelas macam. Nah, itu mungkin ada yang cosplay gitu kan, walaupun cuma wig play dan jaket gitu, tapi udah. Ya itu boleh masuk. Boleh masuk. Kalau di fakultas lain mungkin kayak tapi kalau masalah adaptasi nih ya, setelah lumayan kaget mungkin ya, setelah lumayan culture shock ini, ada kesulitan nggak di adaptasinya gitu dengan di FIB ini, atau langsung berkabung rasa? Sebulan pertama sih. Ya. Sebulan pertama, sebulan 2 bulan pertama itu benar-benar adaptasi. Lebih beradaptasi ke ini sih, lebih ke sistem kuliahnya. Dari sistem SMA. Dari sistem SMA. Kayak waktunya, pengaturan time management, dan karena kita kerantau kan, jadi kita duitnya bulanan gitu, mulai money management itu salah satu ilmu yang benar-benar dipelajarin yang adaptasi di sini. selama gitu ya. Sama sih aku kalau untuk pendapat kehidupan itu memang kita benar-benar waktu kuliah tuh kayak apa-apa tuh harus sendiri, kayak segala macam keuangan tuh pasti cukup berat ya buat kita yang memang dari SMA selalu tinggal sama orang tua yang merantau gitu. Pasti bilang homesick ya, homesick ya, Iya. homesick gitu segala macam. Pasti ada fase dimana kita kayak Kangen rumah. sampai mau kayak biasanya tidur ada yang nyiapin makanan, terus baju juga kita disetrikain gitu kan. Karena kan enggak, kalau gitu kan mungkin gitu. Kalau adaptasi style mungkin sempat 1 bulan pertama kayak mikirin banget nih, besok pakai baju apa ya yang bisa mencerminkan anak FIB banget gitu.
Tapi ya abis itu ya udah kayak males banget. Kita yang kayak Iya sih kalau datang doang udah gitu balik gitu. kayak ya mat siang dulu kan. Akhirnya kayak nggak Main ke style. Ya udah, yang penting rapi, sopan, udah. Terus tuh ngeliat anak-anak lain tuh kayak, misalnya kece banget. Iya. Mereka udah tahu bahwa outfit yang cocok di mereka tuh bisa kayak skena, Nah kalau kayak gitu mah benar, kalau kayak gitu nggak apa-apa. Maksudnya kalau mereka udah menemukan kayak outfit yang cocok nih, dan impresi orang ke mereka, misalnya kayak nempel di sana tuh nggak apa-apa. Dengan kita kan nggak ada. Iya, maksudnya kayak kaos aja ya udah. Iya, kaos aja ya udah. Itu sih kalau untuk ada Orang tahu kita bukan karena outfit. Iya. Kalau di pertemanan kali itu ada kendala nggak di adaptasinya? Kalau sama SMA dulu atau sama SMP dulu? Enggak sih kalau aku pribadi karena kan aku orangnya kalau di tes media aku INFP yang aku cukup gede. Jadi akhirnya dari awal pertemanan hasil yang waktu itu kita ketemuan di Matos, itu pun banyak yang kenal aku tapi aku gak kenal mereka. Sorry guys, sorry banget. Karena kayak dari situ tuh banyak yang nyapa aku kayak, kamu pena ya, kamu pena yang di grup yang sering nimbrung kan, banyak ngobrol dan kayak aku ngomong, iya aku pena gitu. Kamu siapa? Gimana itu sampai aspek fakultas pun kan ada kita dikumpulin satu ruangan tasir kan. Itu sih yang tahu aku gitu. Aku pena kan, aku yang gak tahu kayak Miss Worldwide. Bener-bener kayak mereka tahu aku nggak tahu mereka gitu. Jadi akhirnya dari situ kayak ada sedikit ngerasa bersalah gitu. Karena kan kita ada kenalan di Matos, bahkan waktu itu ada satu temanku yang kenalan gitu sama aku, Neva gitu. Terus kenalan sama aku di Matos, kayak aku Neva, aku Pena. Terus besoknya kita ada ospek UB, Rabang, dia aku Pena gitu. Kamu siapa? Padahal kemarinnya kemarin banget kenalan gitu. Sampai hari pertama kuliah pun mereka semua tahu aku kayak Pena kayak hai dia aku nggak tahu mereka. Ini sampai aku jadi ketua angkatan pun ada yang sempet nyapa aku di Alfamart kayak Pena gitu. Aku nggak tahu dia Tapi kalau itu tapi kalau itu justru gue ngerasa relate sih sama Vena kayak misalnya sama orang, soalnya kalau itu lebih ke faktor saya, lebih ke faktor gue nya, karena emang lupa muka dan lupa muka tapi ingat suaranya. Jadi kayak misalnya Ivan nih nyapa gue di jalan gitu, oh iya kayak kenal suara Ivan tapi mukanya mana nggak tahu kalau di jalan kan. Sama kalau pertemanan sih gue ya karena yang gue bilang tadi kayak mayoritas kelas gue kan dari Jakarta, Bekasi, pokoknya Jabodetabek situ lah. Jadi kayak ya lebih gampang berbaurnya. Itu gampang sih. Aku tadi karena emang udah terkenal di grup aja, akhirnya beralih semua tahu Vena. Yang gue tahu mereka kayak ya siapa aku bahkan simpen kontak tapi gak tahu orang itu mana gitu. Jadi kayak itu cuma ya ayolah. Kenalan lo ada aku kita kayak gini. Ini yang aku di luar. Dia kan di depan gue, terus dia ke belakang. Lu mau Vena kan? Oh iya. Siapa ya? Oh gitu. Udah simpenan kontak sih. Oh iya, dia ada 2 orang yang udah saling simpan kontak, cuma aku nggak tahu itu orangnya kayak Devi sama Iki. Itu mereka simpan kontak dan aku simpan kontak mereka, aku nggak tahu kalau itu mereka. Jadi kayak malu banget, sorry guys. Terus hari pertama kayak gitu. Kayak masih sering sih kayak nggak mengenal orang terus, cuma kalau perkenalan cukup baik. Ya udah setahun lebih baik lah. Baik banget. Jauh lebih baik. Kalau itu pertemanan tadi ya, kalau misalnya di perkuliahan kita ada kesulitannya nggak misalnya? Kalau tadi kan ceritanya mungkin di minggu kedua ya, yang Moji, KAK, NJ, Kanji, pokoknya Kanji. Jadi Kanji dan Bunko sih. Oh ya. Aku lebih dominan ke Bunkonya sih yang susah. Karena kalau Kanji sendiri, aku berusaha. Karena kan tadi ada basic di Mandarin, jadi ada beberapa kanji tuh kayak udah familiar, kayak gue kayak ini kanji mirip sama yang pernah aku tulis dulu gitu. Bahkan waktu Mandarin juga kita ada tulis
kaki Jun kayak urutan ininya gitu. Jadi pokoknya waktu tugas kaki Jun aku udah kebiasaan banget. Iya makanya terus makanya kalau untuk kanji sebenarnya aku kalau dibilang cukup gampang menghafal gampang karena dengan aku sering nulis kanjinya pun aku kayak udah keinget gitu dengan bentuk kanjinya. Cuma kadang-kadang ada yang mikir tapi ada lupanya. Kalau aku sendiri sih bunpo ya yang lebih susah gitu. Membuat kosakata, membuat kalimat lah sorry. Kalau membuat kalimat sendiri tanpa adanya kosakata itu kan susah. Dan kosakata tuh menurut aku tuh aku terbatas banget untuk kosakata. Jadi ada beberapa kata yang misal kayak sebenarnya teman-temanku udah dijelasin bahwa artinya tuh ini, tapi kan itu lupa. Gitu. Karena kan nggak disupport. Sebenarnya teman-teman kan emang ada yang support dengan nonton anime, dengerin lagu J-pop segala macam. Aku kan enggak. Jadi aku tuh cukup kesusahan kalau misalnya disuruh buat suatu kalimat gitu. Apalagi menentukan partikel-partikel. Iya sih. Itu kan sampai sekarang. Ya itu sih sampai sekarang sih. Bahkan sensei pun maklumin Iya. Itu karena sensei pun kadang juga. Iya. Aduh sebabnya apa ya? D apa E apa ni apa ga. Jadi kadang aku tuh kalau partikel bener-bener kayak udah tangan gitu. Apalagi kemarin kuis buntu banyak foto baru kayak kata baru. Iya benar-benar. Aku tuh bener-bener kayak aku tahu ini kanji, tapi aku lupa apa baca kunjungnya, aku lupa bahkan artinya. Kanjinya tuh pernah lihat gitu. Kanjinya aku tahu, aku bisa urutin. Kalau disuruh ngurutin kaki Julia aku bisa. Sama. Itu. Karena emang namanya di buntu gitu. Aku nggak tahu tuh kosakata artinya apa gitu, tapi aku tahu dan ternyata benar gitu. Kayak aku tanya temen aku, ini kanji ini nggak sih? Kayak iya kanji itu. Tapi karena aku nggak tahu artinya jadi ya udah akhirnya ya mau nggak mau ntar kuis akhirnya udah amat gitu. Karena emang tadi menurutku personal tuh di buntu gitu. Malah bunpo dulu baru moji. Iya. Bisa dibilang tingkat kesusahannya itu buntu itu paling susah ya. Karena tadi kayak kita harus benar-benar kayak tahu partikel segala macam terus kosakata dan memang kita harus kayakan kosakata dan kotoba gitu kan. Jadi dari akunya sendiri juga kurang gitu. Jadi cukup jadi pressure sendiri sih buat aku. Gitu. Kalau Kak Selvi? Kalau gue sih personally kayak kalau tadi kan Lovena kan nganggap kotoba itu masuknya bunpo ya. Kalau gue pribadi lebih masukin kotoba tuh ke moji karena dia goinya kan kanji gitu kan. Nah itu justru itu jauh ketinggalan banget, lebih susah. Ya karena itu tadi karena yang faktor awal-awal itu progresnya lebih lambat dan ya gimana ya mau gimana lagi. Tapi kalau misalnya ada satu hal yang dibanggain sih mungkin lebih bisa mengolah kalimat gitu sih. Maksudnya kayak rumus-rumusnya dipakainya rumus ini kayak langsung aku langsung artinya karena familiar ya di sebelumnya. Dan aku ngerasa tuh kayak rumus Jepang tuh mirip sama rumus Jerman. Iya. Karena kata kerjanya di belakang. Iya nggak? Ya kan? Jadi cuman kalau Jepang ini lebih susah kan karena dia full bahasa baru kan. Kalau Jerman dia kan masih pakai huruf Latin. Jadi kayak masih yang mirip bahasa Inggris. Ya, gitu. makanya. Nah, Jerman bisa jadi karena beberapa bahasa dari mereka tuh ada yang dari Inggris dan kita tuh gampang tahu bahwa kayak mirip-mirip. Nah, kalau Jepang full beda. Pokoknya kosakatanya, suku katanya tuh beda banget. Jadi kayak kalau rumus ya oke lah bisa ngerti dikit. Cuman kalau mochi mungkin harus lebih banyak belajar lagi sih, lebih giat lagi belajar. Karena kosakata segala macam di situ semua. Kadang mau bikin kalimat tuh kayak ini kok tahu nih rumusnya harus pakai yang ini. Tapi bingung foto banget. Karena atau nggak misalnya baca contoh kayak ini rumusnya gini, tapi ini kaji apa ya? Kadang lupa. Kaji apa ya? Baca polygon aja. Apalagi kalau dokai. Kadang-kadang. Oh ya, kalau dokai iya sih kalau dokai gitu mah lebih enak kan karena kalau dokai kan kita bisa translate. Iya sih. Jadi kalau quiz bunpo ya, yang kemarin tuh aku bisa kayak dia pakai rumus ini. Kemarin kan kita ada tempat quiz yang bab 8 tentang apa sih? 367. 38. Kita tahu tulis semua tuh kayak rumusnya tahu. Ini pakai noa, aku isi semua dulu.
Jawabannya nggak tahu. Jadi kan kayak Potong banyak. Potong banyak nggak tahu. udah milih aja nih yang di atas mana yang aku. Tapi itu gambar tuh. Kayak aku tuh ternyata dari kanji kayak siapa ya ini kanji ini deh. Terus kayak kayaknya cocok sih sama yang ini. Gitu lagi karena tahu kanji tapi nggak tahu itu Nggak tahu artinya. artinya apa itu ya keselnya. Iya sih sama. Tapi di awal-awal kemarin kan kuis bumbu masih ada furigananya kayak. Tapi itu udah Gitu. Susah karena itu tadi aku terhambat dengan kosakata. Tapi kan kayaknya kalau sekarang furigananya dikurangin deh kayaknya. iya. Kayak cuma 40/30%. Kemarin banyak kata baru yang memang aku tanya temen-temen gue yang memang jago, mereka bilang memang ini susah karena Iya, benar. lomba baru yang mereka nggak tahu lagi apa ya. Iya. Lu aja nggak tahu bagi gue. Parah. Aduh. Apalagi kan kalau bahasa ini kan udah nyenggol-nyenggol M2 ya. Iya, M3 M2 tuh udah senggol-senggol terus. aku udah nggak mau disenggol deh ya. Iya. Kayak gimana ini? Senggol sama kanji. Sampai Tadi sebelumnya udah ngambil jaket atau belum? udah. Kalau aku sudah. Gak ada kalau mau lagi setahun kalau Jawabannya tahun ini. Apa tahun sebelumnya? Nggak pernah. Oh sebelumnya sudah. Apa nggak udah coba ngambil Desember nggak dapat. Mau di Jakarta mau di Malang nggak dapat. Aduh. Ya, nanti Juli Malang Langsung nggak yang dapat. Ya, udah coba cuma keluar. Kalau misalnya ini kan nanti nih kali dulu dah. Tahun ini juga gak ngambil sih karena trauma yang tahun lalu. Kayak begitu trauma karena meskipun lulus ya pilihan lulus gitu ya. Kan 5 lulus. Tapi untuk hasilnya aku nggak puas. ya jauh dari ekspektasi yang aku bayangin. Jadi maksudnya kayak aku punya ekspektasi nilai segini gitu. Karena kan aku ada coba beberapa hari sebelumnya kan aku ada coba di aplikasi segala macam itu hasilnya memuaskan gitu. Tapi kenapa waktu hari H Kenapa? iya, waktu hari H aku tuh gak ada konsen sama sekali karena memang kebetulan kan itu 3 Desember. Tanggal 4 Desembernya aku ada job buat MC di acara Natal FIB fakultas. Dari situ aku ada banyak kepikiran bahwa aku harus mikirin MC. stamina segala macam gitu. Terus kayak ternyata hasil yang keluar tuh tidak memuaskan. Jadi aku ada rasa bahwa udah deh jangan ambil dulu gitu. Apalagi untuk semester ini kan aku banyak proker dan aku mengikuti organisasi. Jadi aku tahu batasan buat diriku sendiri. Terus juga 24 SKS. Jadi makanya kayak waktu belajar buat N3 itu menurutku gak ada gitu. Jadi ketimbang nanti fail lagi dan maksudnya kayak hasil yang kurang memuaskan ya. Jadi akhirnya Tapi sebenarnya udah pernah nyoba lah. oh iya. Belum pernah. Ini tahun depan. Nggak dapet soalnya. Matiin aja gitu. Tahun depan aja bareng. Tahun depan. Iya terus persiapan. Tapi kalau ngomongin tadi kesulitannya di yang awal-awal itu gimana nih cara ngatasinnya? Apakah yaudah let it flow aja atau Ya bisa aja sih kalau Ya maksudnya kita udah berusaha sebisa kita, udah berusaha sesuai kemampuan kita gitu kan. Ya kalau emang hasilnya masih jelek ya berarti emang harus lebih giat lagi. Tapi kan kita sebelumnya kan sudah sekuat itu sejauh mungkin lah. semaksimal Mungkin gitu kayak ya udah let it flow aja nanti gitu. Kalau aku pribadi, kalau misalnya dengan kesulitan itu ya, aku pribadi kemarin selesai kuis ini contohnya, aku langsung tanya ke anak-anak bahwa arti ini apa sih, kotoba ini tuh apa sih, arti kosakata ini tuh apa, karena aku tuh nggak tahu mulai ini aja sih karena memang aku dekat dengan teman-teman yang memang mengerti bahasa Jepang gitu ya, cukup bagus, cukup baik, jadi akhirnya aku tanya ke mereka gitu, mereka senang untuk membantu itu, jadi untuk aku pribadi dengan cara mengatasi kesulitan itu ya belajar lebih, bahkan aku tuh ada yang kayak tanya ke temen-temen kayak benar nggak sih urutan apa ya kalimatnya seperti ini, terus benar nggak arti kosakata ini tuh ini gitu. Jadi lebih refleksikan diri lagi dan kayak apa ya bukan pressure diri ya, itu jatuhnya kayak menargetkan banyak banget lagi kayak oh ternyata tuh
dengan hasil yang seperti ini kamu tuh bisa loncat sejauh loncat ini dengan tanya ke teman-teman. Jadi kan kita belajar dengan teman kan lebih enak belajar sendirian. Kalau Vena lebih suka belajar bareng-bareng berarti ini? Enggak juga sih. Kalau misalnya memang aku udah yang kayak bener-bener gak paham, kalau jauh ini kalau dari diri saya ya, dari aku catat terus aku paham, ya udah aku belajar sebisa mungkin dan mungkin ada tanya dikit ke teman kayak bener nggak kayak gini. Tapi kalau misalnya memang aku merasa bahwa udah nggak bisa, aku bahkan nggak paham sama sekali arti dari kalimat ini tuh apa gitu. Pasti aku tanya. Kemarin juga untuk 3 bab aku ada beberapa tanya kayak bedanya ini sama ini tuh apa sih, kok harusnya kan sama gitu. Ternyata kasih tahu kalau misalnya ini kata kerjanya pasif, ini kata kerjanya potensial. Dari situ aku tahu bahwa ternyata gini. Jadi kalau misalnya benar-benar udah nggak tahu baru aku reach out ke bantu. Maksudnya juga kayak gitu? Kalau aku lebih cenderung ramean karena emang apa ya, lebih lupa aja. Kadang harus diingetin gitu sama teman-teman, kayak misalnya kalau lagi bahas materi yang tadi udah dibahas gitu kan. Ini apa ya? Sama sih mirip-mirip kayak nanya gitu. Cuma lebih sering aja nanya gitu, karena banyak yang lupa gitu. Cuman ya overall lebih progresnya lebih bagus sih kalau misalnya bareng gitu. Dulu awal-awal juga kayak gitu apa? Oh ya. Dari awal aku udah kayak gitu, kayak karena aku tahu teman-teman lebih mengerti tentang Jepang gitu. Jadi akhirnya aku berusaha kayak ya kenapa nggak tanya ke mereka gitu, mau tanya ke siapa lagi gitu. Karena misalnya kalau sama saya kan mungkin kita ada rasa sungkan kayak mengganggu jadwal beliau atau lain sebagainya gitu. Tapi kalau sama teman kan karena kebanyakan juga kan kita sekolah kalau itu kan memang dikelompokkan ya kita kayak sudah dibentuk gitu. Jadi akhirnya dari itu kan kita dekat gitu segala macam. Jadi akhirnya kita bisa tanya lebih ke mereka yang memang lebih. Dulu sih aku kayak gitu. Dari SMA bahkan kalau ada teman yang lebih tahu aku pasti tanya ke dia. Ya curang gitu mah. Kita kan kalau misalnya diajarin temen tuh kan kadang lebih enjoy ya, lebih nyaman gitu. Dari SMA dari Jepang pun bahasa Jepang pun dulu aku juga banyak tanya ke temanku yang sekarang dia ambil pendidikan Jepang. Di sini? Enggak, di UNESA. Banyak tanya Jepangnya ke dia. Kalau mungkin ngatasin itu tadi ada dukungan nggak dari dosen atau dari teman? Dosen ya maksudnya nggak ada yang berarti banget gitu ya, kayak bantuan secara banyak. Oh ya, kayak gimana tuh, kayak belajar bareng ya? Iya, belajar bareng, kayak misalnya hari Selasa kuis atau enggak ya hari Selasa kuis misalnya tuh, misalnya 2 jam sebelum kuis itu belajar bareng, atau enggak misalnya malam sebelum itu kayak misalnya kalau kelas gue ada Discord jadi bisa membahas bareng gitu. Jadi ya itu satu kelas ngebahas misalnya kan ada yang jago Jepang itu tadi, nah itu kita tanya-tanya ke dia kayak ini apa rumusnya, partikelnya, korbannya apa aja yang bisa masuk gitu. Terus sih kalau aku itu dari datang lebih awal itu dari dulu udah dari semester 1, apalagi kalau mau ya uas sih itu juga efektif sih, kita 1 jam 2 jam sebelumnya tuh kalau saya apalagi nanyain yang beda kelas. Iya ini kalau ya nanya tes kan enggak, jadi kerja uas itu kan misal jam 9 kita mulai uas, kita dari jam 7:30 tuh kita udah kayak ayo ke kampus buat belajar bareng gitu. Dan emang di kampus kan di kampus tuh kita belajar bareng tentang hal yang memang hari itu diujikan. Kalau hari-hari biasa nanya materinya gue nggak boleh, kalau nanya jawabnya nggak boleh, jangan nanya materinya bab apa aja yang kuat kisi-kisi jawabnya kan masih kisi-kisi, cuma ngasih tahu aja bab apa tuh jawab materi aja ya kalau kuis kita 30 menit 1 jam kita pasti udah yuk datang dan pastinya kalau sebelum kuis tuh udah makan. Sumpah kalau makan tuh bener-bener pengaruh biar nanti lu ngerjain ujian fokus bener. Itu kan soalnya kalau gue dulu sering dapat kelas pagi ya dan jarang sarapan, apalagi kalau kelas pagi itu kuis
Saya mau tidur aja dah. Iya, nggak ada tenaga. Nggak ada tenaga. Ya minimal cemilan deh. Minimal roti. Ada yang masukkan. Ada yang masuk gitu kan. Ngaruh banget kan? Ngaruh. Kalau dari gua ngaruh. Karena jadi kayak ada tenaga gitu. Karena kan Jadi orang lebih bisa bisa fokus lah. sebelumnya belajar dan menghabiskan tenaga, lalu pagi di press lagi dengan hal-hal seperti itu, jadi akhirnya Ya nggak kayak efektif. iya nggak efektif. Bener. Jadi kayak mau nggak mau makan roti kayak setengah potong atau nasi berapa sendok itu udah cukup banget. Yang penting ada super. Jangan mentingin yang kayak aduh Belajar. Jangan. itu malah nggak efektif. Malah nggak efektif. Justru harus dikasih jeda. Iya. Tidak pagi itu wajib banget. Ya maksudnya kalau misalnya kuliahnya jam 8 gitu kan, misalnya datang jam 7, ya berarti sarapannya jam 7:30. Terus itu baru belajar lagi. Nah itu menurut gue yang efektif kayak gitu jadwalnya. Gitu. Kalau kegiatan non akademik ini banyak banget ya? Banyaknya semester ini kah? Atau Kegiatan akademik. Kalau aku akademik memang udah mulai full dari semester 2. Aku udah 24 SKS, semester kemarin, semester ini juga 24. kalau non akademiknya? Sama aja. Lebih banyak ya. Lebih banyak deh. Kalau akademik sih kalau gue semester 2 lebih banyak sih. Lebih ngerasa lebih banyak. Dan lebih padat terus jamnya makin kalau lebih ngaco aja gitu. Kayak ada yang pagi habis itu siang, terus besoknya ada yang sore banget, terus besoknya pagi lagi. Aduh itu bener-bener ngaco jadwalnya. Tapi semester ini lebih ini sih, lebih fleksibel sih. Kalau dari segi akademik ya, kalau non akademik tidak. Aja ya. Gaspol. Aku semuanya cukup maksudnya dari akademik dan non akademik. Sampai lagi dengan acara dan acara semua ini kayak itu dampaknya kalau misalnya masuk organisasi dan 24 SKS satu semester yang sama. Nah itu jadi kayak bahaya. burn out-nya gampang capek dan mood itu jadi kayak nggak stabil gitu ya, jadi kayak gampang apa ya, lebih gampang berat benar. Kayak belum akademik, belum gini, habis ngerjain tugas kalian proker. Kayak misal minggu besok ini, Habis proker pengen tugas, pengen PR. Minggu besok aku ada presentasi di hari Senin, ada sejarah, di hari Jumat ada linguistik, itu presentasi. Lalu hari Sabtunya aku ada DPC, technical meeting, dan itu aku harus teknisinya itu acara tapi karena aku CEO-nya, koordinatornya, jadi akhirnya aku harus mantau juga. Jadi nanti tuh yang nyerahin mau nggak mau kan harus berpartisipasi. Iya, sekolah teknis perlombaan itu kumpulinnya di aku, nanti aku kasih ke tim PDD, CEO PDD, karena kan CEO PDD yang ngurusin gitu. Terus itu tanggal 14 hari Sabtu. Hari Minggunya ternyata JPC sudah harus mengeluarkan buku panduan, yang dimana itu teknisi lomba juga dan itu acara juga. Jadi dalam 1 minggu besok ini bener-bener kayak oh my god gitu ya. Dan kalau sekarang belum ada yang terjadi. Belum ada terjadi gitu. Jujur ya, jujur ya Anda ya sekarang ya. Padahal kan sejarah bener-bener besok Senin. Iya. Pentingnya jaga mood dan stamina. Iya. Ini moodku jatuh banget lagi kayak lagi nggak baik ya moodnya. Oke, kita udah masuk ke sesi ke terakhir ini. Kita ngobrolin ke ciri khas. Yang mana Asik cuy. Bentar lagi ya. Iya, boleh. Kita ngomongin ciri khasnya Sajib nih. Setelah 2 semester, udah 2,5 kali ya? 2,5 semester nih gimana? Anak Sajib atau lingkungannya atau overall Sajib nih gimana? Ciri khasnya ada nggak? Kalau yang menurut pandanganku ya, ternyata yang tidak se-introvert itu juga. Iya, Kalau misal dari prodi lain ya, keluar dari ruangan FIB, keluar dari FIB, bulan swasta tuh isinya Sajib semua. Kayak FBA ya. Kalau FIB mungkin jarang gitu. Tapi kayak kalau saya keluar dari FIBA, dari ruang ini aja yang satpam itu keluar, kiri ini 21, kiri 22, depan 23. Habis ini udah di mana lagi ya? Tahu tuh masalah itu kayak Sajib tuh ternyata bahasa introvert itu rame gitu. Bahkan kemarin ada sempat
maksudnya kayak luas juga Sasip. Aku nambal ban ya di belakang Evelyn. Cuma kali ketemu orang Sasip. Ternyata Sasip itu gak sesempit itu. Mereka tuh juga gak se-introvert yang orang-orang bilang bahwa ibunya wibu banget. Iya, Enggak. Makanya kayak bener kan? Ya, sebenarnya tadi. general juga mereka juga yang wibu banget. Bahkan ada yang K-pop juga mereka oke, gitu kan. Banyak sebenarnya K-pop dari sini. Jadi ada yang pengen masuk Saskor tapi nggak sampai, ada masuk Sajep. Itu banyak. tapi kan karena Korea Orang-orang mikirnya Jepang nyebrang ke Korea. Nah, mikirnya gitu. Dikit lah. Saya juga se-introvert yang orang-orang pikirin di sini ya. Tuh. Menurutku kayak gitu. Sama sih. Setuju juga. Jadi sekarang lihat di Selasar Boulevard mungkin ada anak-anak sakit yang lagi gathering. Nggak introvert dan emang ekspresif sih. Ya itu tadi karena emang mungkin keseluruhan fakultas ekspresif dan termasuk sastra Jepang juga hitungannya cenderung lebih ekspresif daripada fakultas yang lain menurutku ya. Susah loh nyari maksudnya kayak kalau di lain di Boulevard Selasar tuh susah banget. Kayak kemarin mungkin foto ada kita tuh gampang. Iya. Kayak tinggal nunjuk kayak misalnya kita 23 ya. Kayak misalnya ada tingkatnya nanya, ini 23 mana? Itu tinggal satu tuh lagi lewat gitu. Jadi mereka enak juga. Mempermudah lah. Ciri khasnya emang Sajep Boulevard. Iya. Pokoknya FBA tuh. Buat kita semua. Halaman depan. Bolak-balik tuh ada tingkat tanya kau dari jurusan apa ya? Ini kami dari Sarsing, dari Tastim, segala macam. Kita bilang Tasdep gitu. Oh yang di sana Tasdep juga gitu. Yang kemana ya yang lain? Ini Tasdep memang kayak basketnya Tasdep itu di Selasar dan Boulevard. Tinggal saya introvert. Basecamp kata dia bilang. Kuning piring. Aduh nanti beneran anaknya tuh kayak Open lah, beragam budaya. Iya. Kalau di ini akademiknya nih, ada mata kuliah yang khas nggak di Sajep gitu? Ya khas. Langsung kepikiran nggak satu gitu? Ayo aja. Yang khas ya? Ini kalau di Prodel ini juga ada speaking. Musik kali. Numpuk, tapi sama aja. Di Mandarin juga mungkin ada. Malah banyak kali ya? Ini nggak sih? Dokai. Ya, Kan dokai sabunnya, sabunnya. sabunnya. Jepang kan dari atas ke bawah. Mungkin yang mirip-mirip. Mungkin dia mirip-mirip kacin lah. Cuman kalau di Thailand kan memang setiap 2 minggu sekali itu buat aku buku dan dokai juga membaca ke Jepang. Ya sih mungkin itu ya yang ciri khas. Ciri khas banget sih mungkin itu sih. Kalau Cokai Kaiwa juga pasti semua produksi yang berhubungan dengan sastra pasti mendengar dan coba ngobrol juga kan karena itu melatih hafalan. Ya pokoknya kalau semirip-miripnya Sajep tuh ya miripnya sama kacin. Iya. Karena berdasar bahasanya sama kan. Sejarah kan juga dikasih bahwa memang Jepang kan Ada influence dari apa Cina. Dari Cina. Ini tinggal nunggu ada saskor nih di sini. Nunggu bangun gedung dulu. Udah di bawah nggak? Kita mulainya Nggak usah. Jangan mengungkit masa lalu ya. Jangan mengungkit luka saya masa lalu ya. Nggak usah ya. Bagus sekarang gitu. Bagus buat adik-adiknya nanti. Iya dong. Tapi ya sih. Tahun ini gila. Keren banget. Awalnya. Perubahan hidup. Nanti kita lihat ya. Kita lihat ya. kita balas ya. Bersyukurlah kalian masuk tahun ini. Semuanya dipermudah. Oh ya, nggak kerasa kita udah di 67 episode. Selesai. Ini kita mau lanjut nih. Masalah nih, boleh nih kalau ngaca editornya. Terima kasih banyak loh Kak Alvena dan Kak Satria buat cerita-ceritanya, pengalaman-pengalamannya. Ya, Hari ini kita bahas banyak banget ya. Kalau ceritanya yang baik ya boleh diambil, boleh dicatat. Kalau yang jelek buangnya ya, buang jauh-jauh dari kantor.
Kita udah bahas mulai dari awal gimana tahu saja sampai dari ciri khasnya gimana sih anak Sajep itu gitu. Buat teman-teman yang lain jangan lupa untuk cek-cek episode kita di YouTube kita Badai Sarkes ataupun di Spotify kita di Sarkes. Kalau kalian punya pertanyaan atau topik lain yang bisa dimasukin di ide-ide di sini bisa banget kasih tahu kita di kolom komentar dan jangan ragu untuk kasih tahu kita komen-komen dan lain sebagainya gitu. Tuh idenya masukin tuh. Nanya, siapa tahu ntar kita diundang lagi kan? Bisa nih. Seru boleh lagi tuh. Kalau suka komen nih. Udah lagi deh kalau Bisa. Buat Kak Lovena dan Kak Satria, silahkan nih closing statement-nya. Mungkin dari Kak Lovena dulu. Apa ya? Mungkin kalau dari aku sih Kita ikut ya, arigato. kalau dari aku sendiri apapun yang kalian usahakan, apapun yang kalian cita-citakan, dan apapun yang terjadi saat ini itu pasti nanti ada hal baik ke depannya yang memang bisa diambil kan dengan diri aku dan Satria tadi yang memang kita dari awalnya bikinnya kita masuk Jerman atau segala macam dan terakhir kita di Jepang, tapi itu juga tetap ada hal baik ya. Iya. Kita juga ketemu teman-teman yang Ada baik, hikmahnya lah. ada hikmah. Pasti di setiap cobaan tuh pasti ada bantuan gitu. Jadi mungkin Satria tadi ada bantuan partnernya, kalau aku mungkin ada bantuan Dari sensei. dari sensei segala macam gitu. Dan juga jangan takut kalau misalnya mau ke Sajep UB ya, karena kita akan dengar itu sangat friendly abis Friendly ya. abis. Kalau yang tutup nih kalau mau foto-foto juga boleh gitu kan, tidak mengganggu waktu pelajaran dan segala macam. Jadi sih kalau dari aku semangat semuanya. Closing statement ya. Dari gue sih nggak usah panjang-panjang deh. Kalian boleh targetnya tinggi langit. Tapi kalian juga jangan tinggi banget, inget yang di bawah. Ingat diri kalian dulu tuh gimana, maksudnya kayak kemampuan dirinya gimana, jangan di-push dan ya biarin ngalir aja lah. Maksudnya ya kalian berusaha boleh, cuman kalau misalnya sampai forsir diri kalian sendiri jangan lah. Sayangi diri kalian juga. Ya sih dari gue itu aja. Terima kasih banyak loh closing statement-nya dari Kak Lovena dan Kak Satria. Ya keluar. Itu dia teman-teman buat episode kita kali ini. Terima kasih yang udah mendengarkan sampai akhir. Selamat beraktivitas dan semoga hari kalian penuh semangat. Sampai jumpa di episode berikutnya. Makasih. Sarkes, Sastra Jepang Redaction and Podcast.